حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk kepada firman Allah Ta'ala dalam ucapan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qauluhu wa huwal hakimul khabir. Termasuk dalam ayat-ayat yang membahas masalah asma wa sifat adalah firman Allah Ta'ala, wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha penuh hikmah lagi maha penuh pengetahuan. Qauluhu al-hakim, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid, al-hakim baina khalqih, yaitu yang memutuskan hukuman, yang menghukumi di antara para makhluknya, bi amrihi dini asyar'i wa amrihil kaunil qadari, dengan urusan dia yang bersifat agama dan syariat itu, dan urusan dia yang bersifat kauni, yaitu al-qadari, yaitu takdir, ketetapan takdir ini, sesuatu yang dohirnya adalah sesuatu yang bersifat alami. Alladzi lahul hukmu fid dunya wal akhirah. Makna al-hakim juga adalah zat yang mana seluruh kekuasaan, al-hukum adalah kekuasaan, itu milik Allah saja di dunia dan di akhirat. Kekuasaan dan juga keputusan dan seterusnya itu. Kama qala ta'ala, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan di dalam suatu perkara, maka apapun perkara yang kalian perselisihkan, maka hukumnya itu diserahkan kepada Allah. Wa qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka kalau kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena semuanya adalah dari sisi Allah. Fahuwa subhanahu al-hakamu wal-hakimu baina khalqih. Allah subhanahu itulah al-hakam, yaitu sebagai hakim, wal-hakim sama juga, yaitu hakim yang memutuskan perkara di antara para makhluknya di dunia dan di akhirat, fi dunya wal akhirah. Wa yahkumu subhanahu wa ta'ala fi dunya bi wahyih. Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi di dunia itu dengan, di dunia ini dengan wahyunya. Alladzi anzalahu 'alal anbiya'i war rusul, yang dia turunkan kepada para nabi dan rasul. Wa yahkumu yaumal qiyamah idza nazala li faslil qada'i bainal ibad. Dan Allah nanti secara langsung di hari kiamat yang akan menghukumi apabila dia turun untuk memutuskan segala perkara. Fasal yaitu memutuskan, al-qada yaitu segala keputusan, ketetapan di antara para hamba. Wal hakim al-muhkim, makna yang lain, hakim adalah al-muhkim, al-mutqin lil asya, yaitu yang memantapkan segala perkara. Kalau menciptakan sesuatu selalu dengan apa? Ciptaan yang mantap, itqan, mantap, sangat bagus. Alladzi yada'u al-asya'a mawadhi'aha, yang meletakkan segala sesuatu itu pada tempat-tempatnya, tempat yang sesuai untuk dia. Walladzi lahul hikmatu tammah, dan dia adalah zat yang memiliki hikmah yang sempurna, fi khalqih, di kalangan para makhluknya. Fi khalqih, apakah maksudnya khalq di sini makhluk, ataukah maksudnya adalah kembali ke masdar? Karena setelahnya adalah wa amrih, fi khalqihi wa amrih, dohirnya berarti masih masdar bukan makhluk, yaitu di dalam penciptaannya dan perintahnya, urusannya. Fa'alaihi, maka berdasarkan ini, yakunu lil hakim maknayan, berarti al-hakim itu memiliki dua makna. Al-awwal bimakna al-muhkim al-mutqinu lil asya, artinya adalah zat yang memantapkan segala sesuatu. Kembali kepada makna hikmah, segalanya diletakkan tepat pada tempatnya yang sesuai. Wal ihkam yakunu fi syar'ihi wa amrih. Sementara ihkam, pemantapan itu ada pada syariatnya. Syariat Allah adalah syariat yang paling bagus. Dan juga di dalam amrihi, yaitu urusannya, atau kalau kita artikan perintah,
Ini lebih singkat sebenarnya, lebih sempit. Wa fi khalqihi wa qadarih, di dalam penciptaannya dan ketetapannya, takdir-takdirnya. Wa kullun minhuma muhkim, dan dari itu semua Allah Ta'ala sebagai muhkimnya, yang memantapkannya. Kalau menciptakan ya mantap, kalau membuat syariat ya paling mantap, paling bagus, paling sesuai di waktunya dan di makhluk yang dia kehendaki. Min wajihain, dari dua sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, wujuduhu ala suratihil muayyanah, yaitu adanya ketetapan dia atau syariat tadi dalam bentuk yang ditentukan, muayyan, yang telah ditentukan secara pasti. Wasani, yang kedua, fi ghayatihil mahmudah, dari sisi tujuannya yang terpuji, allati yatarattabu 'alaiha, yang terkait dengannya. Kalau dia mensyariatkan ini, maka tujuannya adalah demikian, efeknya akan terjadi demikian dan demikian. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, dan di dalam hukum kisos itu ada kehidupan untuk kalian, wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Jadi orang yang mata hatinya tajam, dia paham bahwasanya syariat ini paling sesuai dan nanti hukum kesudahan akhirnya itu paling bagus. Adapun kalau kita dengarkan teriakan-teriakan orang kafir, mereka bukan ulul albab, mereka nggak punya mata hati. Hati mereka telah sedemikian tumpulnya karena dipenuhi dengan kekufuran dan maksiat, dipenuhi dengan segala macam perkara yang haram-haram, dan juga dipenuhi dengan makanan-makanan yang haram dan minuman yang haram. Gimana akal mereka menjadi semakin baik? Justru mereka tidak berakal. Kenapa makhluk yang tidak berakal macam itu justru ditaati oleh muslimin, padahal mereka yang tidak berakal? Makanya efeknya pun menjadi paling buruk. Sebagaimana kita baca kurang lebih 20 tahun yang lalu, itu ihsaiyah 20 tahun yang lalu, hasil sensus 20 tahun yang lalu. Kalau di Amerika Serikat itu dalam 1 menit sudah dalam lupa lafadznya, dalam 1 menit atau dalam 1 saat, lupa, itu ada laporan 30 kasus. Itu dalam satu waktu itu. Bagaimana dalam 1 hari, nggak tahu berapa, 30 kasus perzinaan, bukan perzinaan, kasus perogolan. Sementara untuk di Saudi dalam 1 bulan belum tentu ada 1 case. Ini beda yang sangat jauh. Maka orang yang berakal dia tahu mana yang lebih layak diutamakan. Apakah kita mengutamakan untuk menjaga agar selamat orang-orang yang perzina dan orang yang penjahat, yang perusak itu, ataukah kita lebih mengutamakan wanita-wanita yang nanti hendak dirusak? Ini kembali ke orang yang berakal. Siapa yang lebih layak untuk diterima hukumnya? Dengan alasan ini hukum ini tidak sesuai dengan zaman ini dan tidak sesuai dengan kemanusiaan. Akhirnya dalam rangka untuk melindungi para penjahat. Efeknya nanti orang-orang yang tidak bersalah akan terkena jadi korban yang berikutnya, jadi mangsa berikutnya. Berarti siapa yang sebenarnya layak untuk dilindungi dan dijadikan sebagai manusia yang layak untuk diutamakan? Harusnya adalah orang-orang yang baik yang diutamakan. Jangan sampai dia jadi korban penjahat yang tidak terkena hukum itu, tidak terkena hukum sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita ikut orang kafir, maka justru malah orang jahat itu yang lebih diutamakan. Kemudian akan terus tambah korban setiap waktu. Semakin banyak orang yang menjadi mangsa karena si penjahat ini akan terus berkeliaran di jalan-jalan. Kami akan memberikan dia penjara yang kuat, penjara yang selama 10 tahun, 20 tahun. Ya untuk apa kalau dalam 2 menit nanti dia membayar dan lepas lagi? Nggak ada gunanya. Ini menunjukkan bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling baik, hukum yang paling mantap dan sebagainya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Masalahnya muslimin sendiri keyakinan kepada Allahnya sangat lemah, tapi keyakinan kepada orang-orang kafir yang menghamba kepada berhala itu justru malah sedemikian mantapnya. Bahkan para dai muslimnya sendiri seperti itu. Seperti Hasan At-Turabi itu yang barusan mati itu, dai Ikhwanul Muslimin yang besar, pemimpin terbesar Ikhwanul Muslimin di zamannya, mengatakan ucapan dokter kafir itu lebih saya percaya daripada ucapan Rasulullah. Naudzubillah kalam semacam itu. Padahal Rasulullah mendapatkan dari Allah Ta'ala segalanya. Tayyib.
Kemudian qol wa amma hukmuhu subhanahu wa ta'ala fayanqasimu ila qismain. Adapun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwal hukmun kauni qadari. Hukum yang bersifat takdir itu sesuatu yang kita lihat sebagai sesuatu yang alami. Ada hukum sebab akibat. Kalau tidak makan lapar, kalau kena api terbakar dan seterusnya. Itu hukum sebab akibat, sesuatu yang alami. Kaqaulihi falan abrahal ardo hatta ya'dzana li abi au yahkumallahu li. Harusnya dipotong lafaz li-nya karena ini sangat penting di sini. Yaitu seperti ucapan mungkin dia adalah orang yang sulung dari keluarga dari anak-anak Nabi Yakub itu, saya tidak akan meninggalkan negeri ini yaitu negeri Mesir sampai ayah saya mengizinkan saya pulang atau Allah memberikan keputusan untuk saya, yahkuma li. Maksudnya adalah menolong saya untuk menyelamatkan si Bunyamin itu. Kalau emang nama adiknya itu adalah Bunyamin. Maksudnya hukum di sini bukan hukum syar'i, tetapi adalah hukum kauni. Adapun hukum syar'i maka sudah tepat bahwasanya apa? Hukum di kalangan Bani Israel bahwasanya hukuman seorang pencuri adalah dia sendiri. Kalau dia mencuri maka dia yang harus diserahkan. Ini ma'ruf di dalam syariat Nabi Yakub dan sampai di zaman Nabi siapa itu? Nabi Yakub sampai zaman Nabi Musa sampai setelah itu di zamannya Nabi Daud. Bahwasanya seorang perusak maka hukuman adalah dia, yaitu dia yang dijadikan sebagai hamba sahaya. Makanya Nabi Daud ketika ada case tentang masalah apa itu, tentang kambing yang menyerang tanaman di malam hari, maka beliau mengikuti hukum yang telah dia terima selama ratusan tahun atau barangkali ribuan tahun dari para nabi-nabi sebelumnya, nabi Bani Israel. Makanya kambing itu yang diserahkan kepada apa? Kepada pemilik tanaman yang tanamannya rusak itu. Cuma Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Sulaiman hukum yang lebih baik. Karena apa? Syariat itu boleh diganti, terserah Allah. Bukan terserah kita, tapi terserah Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman, yaitu apa? Hendaknya kambing itu bukan menjadi hak milik pemilik dari tanaman yang rusak tadi, tapi biarkan si pemilik tanaman itu memanfaatkan kambing itu. Ditahan di tempat dia, dimanfaatkan susunya dan sebagainya, tapi jangan disembelih dan sebagainya. Sementara si pemilik kambing dia diwajibkan untuk memperbaiki tanaman itu, ditanam kembali sampai bentuknya sama dengan kondisi tanaman yang sebelum rusaknya. Nah, setelah bentuknya sama, kambingnya dikembalikan. Ini adalah hukum yang lebih baik. Syahidnya di sini apa? Bahwasanya yang dimaksudkan di dalam ayat tadi au yahkumallahu li bukan hukum syar'i, karena hukum syar'inya sudah betul. Manakala zahirnya Bunyamin yang mencuri gelas piala itu, maka dia harus diserahkan kepada Raja Mesir atau kepada menteri Mesir itu. Tapi yang dimaksudkan hukum di sini adalah apa? Takdir Allah, yaitu Allah menakdirkan saya menang untuk merampas kembali adik saya dari tangan mereka. Ini yang dimaksudkan. Tayyib. Wasani yang kedua hukmun diniyun syar'i. Hukum agama, hukum syariat. Ka qaulihi uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan kepada kalian binatang-binatang ternak itu. Bahimatul an'am adalah 3. Yaitu apa? Yaitu onta, kemudian apa? Lembu, kemudian apa? Kambing. Walaupun bahaim itu banyak sekali, tetapi bahimatul an'am adalah 3 jenis ini. Ila qaulihi sampai kepada firman Allah Ta'ala, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang dia kehendaki. Maksudnya adalah apa? Hukum syar'i. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.